orang-orang itu ijazah palsu apa? Ya, ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur, habis gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah. Ya. Aku sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu lah. Kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Rakyat meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya. Apa susahnya? Jadi logika dia itu kalau ada yang ribet kenapa harus sederhana? Tunjukin ijazahnya sesederhana itu, beres, no drama. Ya maaf aja kalau begini caranya gue jadi yakin banget bahwa ijazah Jokowi itu emang palsu. Kita ingin bertemu dengan Jokowi karena orang-orang lain juga bertemu dengan Jokowi berhalal bihalal. Nah kami juga dalam rangka itu. Cuman kami ingin mencoba menanyakan, kenapa Pak Jokowi tidak berani mengatakan bahwa ijazahnya ada dan dia tunjukkan, kan selesai. Setelah kemarin para aktivis, alumnus UGM dan emak-emak juga menggeruduk UGM ya. Nah per hari ini rencana mau datang ke Solo ke rumahnya Pak Jokowi untuk silaturahim dan melihat ijazah asli dari Pak Jokowi sendiri. Nah teman-teman semua, kasus ijazah Pak Jokowi ini semakin lebar dan panjang ya. Ini membuat kita bertanya-tanya gitu loh. Hal yang simple kenapa harus dibuat ribet, dan banyak juga netizen yang akhirnya mengatakan seperti itu gitu. Nah tapi yang bikin kita geger lagi, berita mengenai Hercules berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Ini ada apa guys? Nah di akun X ya. Nah kita lihat ya di akun X dari Gelora News, rumah Jokowi mau digeruduk. Dedengkot preman Hercules mendadak muncul di Solo, nggak usah cari masalah. Ya, Bung Hercules mengatakan nggak usah cari masalah katanya. Kalau kata netizen ya, lawan aja, jangan takut. Negeri ini bukan milik preman ormas katanya. Sepertinya sudah habis akal Jokowinya. Berarti ini menandakan bahwa benar ijazahnya palsu karena takut sekali didatangi massa sehingga menggerakkan Hercules. Hukum akan tegak jika permasalahan hukum diselesaikan melalui jalur hukum, tidak dengan pengarahan ormas untuk menekan pihak yang berseberangan. Ya intinya semua ini jadi lucu lah ya guys ya. Kalau memang ada ngapain sih, tinggal tunjukin saja. Lagian Pak Jokowi juga mantan presiden ya, harusnya menjadi negarawan yang legowo saja gitu. Tak perlu membawa tim hukum juga ya kan. Ya tinggal tunjukin saja, simple banget. Para aktivis juga tak gentar ya dan akan tetap mendatangi rumah Pak Jokowi. Oke, kita lihat ke videonya. Jadi logika dia itu kalau ada yang ribet kenapa harus sederhana? Tunjukin ijazahnya sesederhana itu, beres, no drama. Sekarang dibalik logikanya. Kalau bisa sesederhana itu, kenapa harus dipersulit sampai berlarut-larut? Kebenaran itu selalu sederhana dan jujur, sementara kebohongan selalu rumit dan berkelok-kelok, kata Leo Tolstoy. Klarifikasi UGM tidak membuktikan apapun selain fakta bahwa institusi ini sedang ikut serta menanggung beban reputasi dari sosok yang tidak mau tampil sendiri. Publik menuntut keaslian ijazah, keaslian dokumen. Klarifikasi UGM itu cuma testimoni, sebatas pernyataan institusi. Dalam hukum yang dituntut bukan katanya, tapi buktinya. Buktinya mana? Tunjukin ijazah aslinya. Kalau emang asli, gak perlu banyak drama. Tunjukin, beres. Ya maaf aja kalau begini caranya gue jadi yakin banget bahwa ijazah Jokowi itu emang palsu. Seorang presiden tidak bisa sembarangan nunjukin ijazah. Yang jadi pertanyaan, emang Pak Jokowi masih jadi presiden? Terus yang kedua, persyaratan menjadi presiden itu untuk pendaftaran ke KPU nih ya, itu harus ngelampirin fotokopi ijazah terakhir. Nah itu tuh berarti udah jadi hal yang umum gitu. Udah bukan sesuatu yang rahasia lagi soal keberadaan si ijazah ini sebetulnya. Ya atau mungkin bisa tanya ke KPU kali ya, ijazahnya ada apa enggak yang Pak Jokowi. Jokowi tak akan tunjukkan ijazah aslinya kecuali diminta pengadilan. Betul Pak, kalau bisa jangan pernah ditunjukkan sebelum Dajjal turun. Biarkan perpecahan dan kegaduhan ini selalu terjaga. Bukannya begitu,
Bapak Guru Bangsa? Apa susahnya sih nunjukin ijazah asli? Kalau ada tunjukin aja biar netizen tuh gak penasaran. Seperti Ustaz Abdul Somad ya, ditanya sama netizen, Ustaz punya ijazah asli nggak? Ditunjukin sama beliau nih, langsung dari SD sampai S3 tuh ijazah aslinya. Nah kalau emang nggak ada, ya sudah minta maaf ke masyarakat Indonesia. Kalau di proses hukum ya udah dihadapi aja, gentleman. Jangan malah blunder, muter-muter, nggak jelas, nggak selesai-selesai nanti polemik ijazah palsu ini. Kalau nanti ijazahnya Jokowi terbukti palsu, apakah kemudian masa jabatannya selama 2 periode dulu akan menjadi tidak sah? Menurut gue enggak, karena syarat pendidikan minimal bagi calon presiden adalah lulusan SMA atau sederajat. Terus, apakah semua kebijakan dan program yang dibuat oleh Jokowi selama 2 periode kemarin akan jadi batal? Menurut gue juga enggak, karena semua kebijakan dan program Jokowi selama menjabat juga sudah melalui proses hukum yang melibatkan DPR, kementerian, dan lembaga lainnya. Atau dengan kata lain, keabsahan produk hukumnya tidak bergantung kepada pribadi seorang Jokowi, tapi lebih kepada prosedur pembentukannya. Terus apa dong implikasinya kalau nanti ijazah Jokowi terbukti palsu? Ya menurut gue, paling pelanggaran hukum pidana dengan hukuman penjara paling lama 6-7 tahun. Selain itu, bisa juga Jokowi diberhentikan dari jabatannya. Tapi apa artinya? Karena Jokowi udah keburu pensiun. Atau bisa juga Jokowi dihukum perdata dengan diwajibkan untuk mengembalikan semua gaji dan tunjangan yang pernah dia terima selama menjabat. Tapi masa itu doang yang diperjuangkan oleh orang-orang yang selama ini terus menuntut pembuktian keabsahan ijazah Jokowi? Itu doang, entar dulu. Menurut gue, yang sedang mereka perjuangkan justru sangat penting dan sangat berdampak kepada Indonesia ke depannya. Karena jika ijazah Jokowi terbukti palsu, maka akan terbukti bahwa Jokowi adalah seorang pembohong besar yang sudah membohongi 270 juta lebih rakyat Indonesia. Maka kredibilitas, reputasi, citra, dan legitimasinya akan hancur. Maka artinya, kredibilitas kekuatan politik besar yang pernah mendukungnya juga akan hancur. Begitu juga dengan kredibilitas semua parpol, semua tokoh, semua nama dan entitas yang setia mendukung Jokowi sampai hari ini. Kredibilitas mereka juga akan ikut hancur. Dengan begitu, maka dinasti politik Jokowi juga akan hancur. Maka artinya, Indonesia akan terbebas dari pengaruh Jokowi dan kroninya. Dan jangan lupa, kalau Prabowo bisa jadi presiden karena pengaruh Jokowi, dan secara terang-terangan menyatakan sebagai keberlanjutan dari Jokowi. Jadi tentu kredibilitasnya juga akan ikut dipertanyakan, termasuk juga koalisi besar Kimples. Belum lagi kalau kita bicara kredibilitas UGM, kredibilitas DPR, para penegak hukum, dan seabrek implikasi lainnya. Jadi kesimpulannya, dengan mengkoreksi ijazahnya Jokowi, maka itu akan ikut memperbaiki banyak sekali hal lain yang mengikutinya. Jadi salam hormat gue kepada semua pihak yang terus konsisten, berjuang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Semangat terus, semoga keadilan dan kebenaran akan segera menemukan jalannya. Amin. Salam semangat Antitesa 24. Sebagai pemimpin rakyat, jadi permintaan rakyat harus dia penuhi. Rakyat meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya. Apa susahnya? Kan ini, dia kan pemimpin yang dipilih. Itu artinya, dia sejak dia dipilih oleh rakyat, dia menjadi presiden seluruh rakyat. Maka yang diminta rakyat itu ya masuk akal. Nggak ada susahnya presiden rakyat bilang, Pak Jokowi kami agak ragu ya dengan skripsi Pak Jokowi. Kenapa? Karena kapasitas public expose dari Pak Jokowi itu kok mencurigakan bahwa seolah-olah tidak pernah belajar sistem berpikir, tidak pernah belajar sistematika pengambilan keputusan. Dan itu sah karena rakyat memilih beliau dan rakyat menginginkan kejujuran dari beliau. Nah kalau presiden mengerti bahwa dia itu adalah primus inter pares, seseorang yang dipilih dari yang sama, maka dia akan katakan, oke, saya dari rakyat, tapi saya terpilih sebagai presiden karena kalian memilih saya, maka yang kalian kehendaki sekarang saya terangkan bahwa saya memang punya skripsi, saya punya ijazah, ini loh, selesai problem. Karena ini cuma soal pemahaman Presiden Jokowi waktu itu bahwa dia dipilih oleh rakyat, maka yang diminta rakyat ditunjukin aja kan. Ini kan bukan untuk menuntut sesuatu yang berlebihan, hanya soal simpel bahwa Anda dipilih oleh rakyat,
Dan kami menganggap atau sebetulnya rakyat bahkan mencurigai, emang kecurigaan rakyat itu biasa aja tuh, dilayani aja kan. Nah justru karena Pak Jokowi tidak berterus terang, maka soal ini akhirnya menumpuk dari tahun ke tahun dan bisa tidak ada akhirnya tuh. Jadi sekali lagi kita melihat bagaimana sesuatu yang sifatnya simple itu dibuat rumit karena presiden tidak paham bahwa dia adalah public figure. Public figure itu terikat pada kesepakatan publik bahwa dia harus melayani apa yang diminta oleh publik. Itu poin dasarnya. Kita sudah merencanakan kunjungan ke Solo ini dalam keputusan rapat beberapa minggu yang lalu. Niat kita adalah tetap baik. Jadi kita ingin bertemu dengan Jokowi karena orang-orang lain juga bertemu dengan Jokowi berhalal bihalal. Nah, kami juga dalam rangka itu. Cuman kami ingin mencoba menanyakan, kenapa Pak Jokowi tidak berani mengatakan bahwa ijazahnya ada dan dia tunjukkan, kan selesai. Hanya itu aja, nggak ada rencana lain, tidak ada menjelekkan dia. Asal dia tunjukkan aja. Tapi kan dia bilang hilang, jadi selama ini kan juga secara hukum gitu kan sudah berkali-kali diupayakan gitu kan untuk melihat dan membuktikan tentang ijazah baik SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi gitu kan, ini semuanya sudah masuk di ruang-ruang pengadilan gitu, dan ternyata baik langsung Pak Jokowinya sebagai prinsipal kalau memang itu adalah data perdata maupun kuasa hukumnya gitu kan yang seharusnya dipercaya oleh Jokowi sendiri untuk bisa membawa kan dokumen itu, dan ternyata sampai sekarang ini nggak ada gitu, dari berbagai ruang itu nggak terbuktikan tentang keberadaannya. Nah karena dan tidak pernah hadir juga kan Pak Jokowinya. Ya udah kalau Pak Jokowi yang nggak hadir, kita yang hadir ke rumah Pak Jokowi gitu kan. Siapa tahu dia nggak mau keluar dari rumahnya itu ijazah gitu kan. Cukup berada di ruang tamunya. Oke, kalau begitu gitu. Nah kebetulan sekarang kan bulan Syawal ya halal. Ya udah sekalian saja. Salaman, mana ijazah Pak gitu kan, kami kan bisa juga bantu kan menginformasi ke yang lain, ngelihat loh gitu, Pak Betor sudah melihat, Pak Heru sudah melihat, Pak Rosan sudah melihat kan gitu, jadi kan menolong, jadi dipandang itu hal yang sifatnya membantu. Maka tadi kalaupun ada siapa yang apakah kuasa hukum atau mungkin orang-orang yang datang gitu kan, seperti katanya timnya Pak Hercules segala macam, saya kira nggak terlampau signifikan dan relevan gitu. Tapi kalau kita niat silaturahmi, no problem gitu kan, kita akan menyampaikan maksud kita dan itu jelas maksud kita itu gitu kan. Ketemu Pak Jokowi, tunjukkan ijazahnya, itu kan selesai, hanya itu, pulang lagi kita, nggak panjang-panjang di situ, buat apa gitu berlama-lama di sana gitu. Kecuali kalau nanti berbeda, itu nanti hadapi kuasa hukum kami, nanti di pengadilan itu persoalan lain gitu. Yang jelas bahwa kita punya itikat yang bagus gitu kan, ingin yang gonjang-ganjing nasional ini terselesaikan, bahkan hanya bukan jadi gonjang-ganjing, jadi skandal nasional gitu, bahkan internasional gitu kan. Ini masalah kejujuran akademik gitu ya. Kemarin kita ke UGM, ya sekarang ke rumahnya Pak Jokowi, ya wallahu alam bagaimana nanti realisasinya. Jadi kami mumpung bulan Syawal, kami juga sebagai wisatawan, kita akan ke Solo dan berhalal bihalal ke destinasi wisata ini. Nah, terserah nanti bagaimana seperti apa di sana, nanti kita akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan seperti kemarin. Karena kemarin kami juga sudah berkunjung ke UGM, tempat kampus di mana ijazah beliau itu harusnya diterbitkan, dan ternyata kami tidak mendapatkan dokumen yang kami harapkan. Makanya kami berpikir logis, mudah-mudahan atau seharusnya ijazah itu ada disimpan oleh pemiliknya, dalam ini Pak Jokowi. Jadi ada dua hal di sini, kita berwisata dan berhalal bihalal, sekaligus juga kita minta klarifikasi. Seandainya nanti di sana ternyata ada hal-hal yang lain, misalnya beliau menolak atau ada kuasa hukum dan sebagainya, silakan aja, kita
kita hanya berniat baik, ya. Jadi sama seperti kemarin di UGM pun, kami juga berniat baik. Niat kami adalah kita ingin mengajak UGM untuk terbuka, untuk transparan. Namun beliau itu ternyata juga tidak berkenan, sehingga ini menjadi catatan juga bagi semua orang. Ya, selama ini kita mencoba meningkatkan marwah UGM. Ayolah UGM, ya, supaya terbuka, supaya jujur dan supaya adil. Ternyata tidak terjadi, tapi yaudah, yang penting kita udah berusaha, karena memang semua itu Allah yang buat.